Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota baru nanti akan jadi tahun 2024. Saya bisa katakan itu tidak mungkin. Pemindahan ibu kota negara resmi diumumkan pada Agustus 2019 yang lalu. Berbagai persiapan pemindahan dilakukan berpacu dengan waktu. Penajam Pasar Utara terpilih setelah melalui serangkaian kajian, dikebut oleh pemerintah, hingga kelak ibu kota berhasil dipindahkan. Banyak opini mencuat mengenai hal ini. Salah satunya berasal dari sang bosman Sontoloyo, Mardigu Wowi. Apa katanya? Mari kita bongkar. Setiap yang berpindah membutuhkan proses, mulai dari menyiapkan tempat baru, mendistribusikan barang-barang, menata ulang, hingga mampu beroperasi kembali. Pemindahan ibu kota sebuah negara tentu bukan hal sederhana dan singkat. Tapi apakah itu juga bukan hal yang sulit bagi pemerintah? Segampang itukah? Bosman Sontoloyo melontarkan berbagai pernyataan mengenai hal ini. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang akan pindah ke sana? Apakah seluruh pegawai negeri di pusat pemerintahan akan pindah ke sana? Melansir dari berbagai sumber, setidaknya ada 4 kementerian yang lebih dahulu pindah ke ibu kota baru bersama presiden dan wakil presiden. Keempat kementerian ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN akan dilakukan secara bertahap dalam 5 periode selama 5 tahun. Pemindahan ini dijadwalkan dimulai pada tahun 2023 dan rampung pada tahun 2027. Proses pemindahan ASN dilaksanakan dengan proporsi 20% di setiap tahunnya. Ketika pada akhirnya dipindahkan, semoga para ASN mendapat tempat tinggal yang lebih baik daripada di ibu kota sebelumnya. Karena kalau tidak, yakin nih mereka akan betah di ibu kota baru. Kita lihat saja nanti. Bergeser ke hal penting lainnya, Bosman Sontoloyo meragukan pendanaan bagi mega proyek Presiden Jokowi ini. Mari berpikir sejenak, duitnya dari mana ya? Sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih 466 T. Nantinya 19% itu akan berasal dari APBN. Sisanya akan berasal dari KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN. Jelas ya, pembangunan ibu kota baru direncanakan menelan biaya sebanyak 466 triliun rupiah. Dengan 19,2% dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi kurang lebih 89,4 triliun rupiah. Lalu dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebanyak 253,4 triliun rupiah atau 54,4%. Serta dari perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN sebesar 123,2 triliun rupiah atau dengan proporsi 26,4%. Itu yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019 lalu di Istana Negara. Berbeda dengan temuan yang dimuat oleh Narasi TV pada Januari 2022 dari laman ikn.go.id. Kalau kamu berniat membuka laman IKN untuk mencari info APBN ini, tak usah kamu lakukan ya Bediger, soalnya infonya telah terhapus. Penggunaan dana APBN yang semula 19% membengkak menjadi 53%. Kok bisa ya? Apakah pemerintah mulai pusing? Uang kita mana lagi yang akan dipakai? Maksud saya, uang negara. Mari kita tetap berbaik sangka pada pemerintah. Melansir dari CNBC Indonesia, skema pembiayaan ibu kota baru meliputi 65,4 triliun rupiah dialokasikan kepada pembangunan yang memiliki fungsi utama seperti Istana Presiden, Gedung Legislatif, Gedung Eksekutif,
gedung yudikatif, serta bangunan strategis TNI dan Polri. Lalu estimasi pembiayaan pembangunan dengan fungsi pendukung sebesar Rp243,5 triliun untuk membangun rumah dinas bagi ASN, TNI, Polri, juga untuk sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Sedangkan pembangunan dengan fungsi penunjang diestimasi membutuhkan Rp149,2 triliun, termasuk di dalamnya pembangunan ruang terbuka hijau. Kemudian yang terakhir, estimasi pembiayaan pengadaan lahan sebesar Rp8 triliun. Kita kembali ke Bosman Sontoloyo dengan berbagi keresahannya ya. Yang paling parah adalah sarana pertahanan. Pangkalan militer di sana tidak ada sama sekali yang bisa mengintercept. Itu belum ada persiapannya sama sekali. Bahkan Kementerian Pertahanan yang saat ini adalah orang yang ingin mencalonkan dirinya di tahun 2024 untuk menjadi presiden berikutnya, itu pun tidak terlihat di buku putih Kementerian Pertahanan akan membangun pangkalan untuk melindungi ibu kota baru di Penajam sampai tahun 2024. Secara geografis, Pulau Kalimantan memiliki perbatasan darat sepanjang 2.000 km dengan Malaysia. Sedangkan di sisi maritim Kalimantan Timur berada di alur laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II yang memiliki kedalaman yang cukup untuk pengoperasian kapal selam. Pulau Kalimantan tidak terbebas dari berbagai ancaman yang dapat datang dari luar negeri, sebab pulau ini berada dalam jangkauan peluru kendali antar negara yang saat ini gempar membangun pangkalan di Laut Cina Selatan. Ya, kita bisa saja terus meyakini kemampuan pemerintah dalam membangun ibu kota Nusantara. Namun bukan manusia namanya, jika tidak memiliki kekhawatiran, bukan? Menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah diminta menyiapkan rancangan pembangunan pertahanan bagi ibu kota baru. Melansir dari CNN Indonesia, ini jawaban pemerintah pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Andika Perkasa. Tentunya kita bahas pertahanan negara itu seluruh negara ya, tidak hanya ibu kota negara. Kota negara merupakan bagian penting, tapi yang kita rencanakan, kita bahas adalah pertahanan negara secara keseluruhan. Tapi belum sempat terbahas. Tapi kan yang penting kita menunggu anggaran dan juga tentang kalau desain segala macam nanti juga diarahkan ke kami juga. Tapi kalau dalam hal siapa arsiteknya dan seterusnya itu kan ditangani langsung oleh panitia pusat gitu. Belum adanya kejelasan mengenai pembangunan pertahanan di ibu kota Nusantara ini membuat potensi ancaman nampak makin menyeramkan. Padahal Bappenas telah melakukan kajian potensi ancaman ibu kota Nusantara seperti ini. Lebih lanjut, menurut dokumen Bappenas, pemerintah haruslah bisa membangun sistem pertahanan yang mampu melindungi ibu kota dari serangan darat, laut, dan udara. Sementara itu, Kajian Markas Besar TNI Nasional Indonesia atau Mabes TNI menyebutkan bahwa sebaiknya dilakukan pembangunan pangkalan udara terbaru tipe A. Selain itu diperlukan tambahan kekuatan bagi armada, satuan divisi marinir, serta pangkalan utama Angkatan Laut di darat. Tapi mungkin solusi dari Bosman Sontoloyo ini bisa menjadi pelipur larango. Kalau New Mind itu berbeda. Ibu kota tetap di DKI Jakarta, ibu kota. Tapi pusat pemerintahannya kita geser. Yang terbaik adalah buat giant wall di utara Jakarta. Menutupi seluruh teluk Jakarta. Ditutup dengan giant wall. Dan giant wall ini di dalamnya ada yang namanya 5.000 hektar tadi atau 3.000 hektar tadi tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan. Di sana akan kita bangun seluruh gedung-gedung untuk perkantoran, untuk sarana mengendalikan Indonesia. Yang jelas kita tidak harus mengganti atau menambah pangkalan militer yang ada. Jadi tidak ada satupun yang kita ubah di dalam sistem pertahanan melindungi ibu kotanya. Jadi selain biayanya murah, tidak antar pulau, ibu kota tetap Jakarta, tapi pusat pemerintahan yang digital, yang Wakandanya, itu ada di Pulau Reklamasi. Tidak ada ribut-ribut lagi di Pulau Reklamasi. Yang ada adalah solusi. Ini bedanya New Mind dengan Old Mind. Menurut kamu bagaimana, Bedigers?
Apakah mega proyek Ibu Kota Nusantara ini harus tetap berjalan sesuai ambisi? Atau ikut Bosman Mardigu dengan solusi? Atau mungkin kamu punya jalan keluar yang lebih mantap lagi? Tulis di kolom komentar ya.